Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan Teteh hari ini kita masih bisa belajar bertatap maya walaupun tidak Zoom langsung ya, dan Teteh hari ini akan belajar pelajaran PAI, Adia, dan juga tematik. Nah, sebelum belajar, jangan lupa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Angkat tangannya dan Teteh, kita baca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bareng-bareng ya, ikutin Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, dan Teteh, kita sudah berdoa, silahkan siapkan untuk pelajaran pertama, PAI dulu ya, atau PABP. Silahkan dan Teteh siapkan bukunya yang hijau ya, PABP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar di bab 4, yaitu judulnya Perilaku Terpuji. Mudah-mudahan dan Teteh sebelum menonton Zoom ini sudah membaca materi di bab 4. Sekarang Ibu akan share screen, dan Teteh perhatikan baik-baik. Ya, hari ini kita akan belajar materi perilaku terpuji. Nah, dan Teteh, kalau dalam bahasa Arab itu, perilaku terpuji itu namanya akhlak mahmudah. Ya, sedangkan perilaku tercela atau perilaku buruk itu namanya akhlak mazmumah. Nah, contohnya ini ya, perilaku terpuji itu, dan Teteh bisa lihat ini gambar ada 2 orang anak yang sedang berpamitan kepada orang tuanya akan sekolah. Itu termasuk akhlak yang baik ya. Jadi ketika kita sekolah ataupun berpergian itu tidak langsung pergi aja tanpa pamit kepada orang tua. Harus kita pamit kepada kedua orang tua. Ini juga ada nih gambar akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Ini kayak kisah Malin Kundang ya, Anda Teteh tahu, orang yang durhaka kepada ibunya. Nah, ini termasuk perbuatan yang tercela ya, tidak untuk ditiru dan Teteh. Oke, dan Teteh bisa lihat nih, boleh dibuka bukunya ya, halaman 45. Kita akan belajar perilaku terpuji, salah satunya adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Sudah barang tentu ya, dan Teteh, orang tua itu adalah yang harus kita hormati karena merekalah yang merawat kita, yang mendidik kita, terutama ibu ya yang mengandung, melahirkan, kemudian merawat dan Teteh, mendidik dan Teteh. Sudah barang tentu kita harus hormat dan patuh kepada keduanya. Yang pertama, patuh kepada nasihat orang tua. Nah, ibu masih mendengar nih ada dan Tetehnya misalnya kalau disuruh belajar, mama belajar aja. Nah, nggak boleh gitu ya, dan Teteh harus patuh kepada nasihat orang tua. Karena pasti nasihat orang tua itu baik. Nggak ada orang tua yang nyuruh maling misalnya ya. Nah, kalau misalnya ada, tidak untuk ditiru. Tapi Ibu yakin orang tua kita semua pasti menasehati kita dengan nasihat yang baik-baik. Kemudian kedua, berkata dan berperilaku baik kepada keduanya. Ada salah satu hadis juga dan Teteh, katanya hadisnya berisi kalau ridho Allah itu tergantung ridho orang tua dan murka Allah itu tergantung murka orang tua. Seperti itu ya. Jadi kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua. Nah, di sini juga ada nih di halaman 46 yang ada di surat Quran surat An-Nisa ayat 36. Nah, nanti bisa lihat tuh di kotaknya. Kini aku tahu, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Tuh, sampai disebutkan dalam Al-Quran dan Teteh.
kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, harus mematuhi nasihat-nasihatnya. Orang tua yang telah membesarkan kita, mendidik, menjaga dengan kasih sayang. Sehingga Aden teteh bisa sekolah di cendekia ya, bisa merasakan sekolah seperti seperti orang lain. Kemudian ada teteh yang kedua nih, sifat terpujinya lagi. Oh, ada contohnya tadi ya. Ini tadi seperti yang di awal. Contoh berbuat baik kepada orang tua, berpamitan ketika akan keluar rumah ya, dan meminta maaf kalau kita punya salah, berterima kasih juga. Oke, sekarang yang kedua, sifat terpuji yang kedua adalah hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama memperhatikan penjelasan guru. Kalau ada teteh sekarang ketika mendengarkan Zoom memperhatikan penjelasan ibu, berarti ada teteh sudah punya sifat hormat dan patuh. Tapi kalau yang sekarang ketika melihat Zoom-nya tidak mendengarkan, main-main, nah berarti belum ada nih sikap hormat dan patuhnya. Ya, contohnya ini ya, gambarnya ibu gurunya sedang ada di kelas dan ada tetehnya semangat mengikuti pembelajaran dengan ibu guru. Kemudian kedua, menyapa bila bertemu di jalan. Nah, A dan Teteh, kalau ketemu ibu guru di jalan nih, walaupun bukan wali kelasnya, misalnya ketemu ibu guru bahasa Inggris, ibu guru PJOK, salam ya, menyapa ketika di jalan, jangan pura-pura nggak kenal, atau malah lari misalnya, "Duh ada ibu guru nih, lari." Nah, tidak ya, ada teteh ya, tapi harus menyapa, "Salam assalamualaikum Ibu." Nah, begitu ya. Itu contoh hormat dan patuh kepada guru. Ingat ya ada teteh ya, nanti kalau ketemu ibu di jalan nih, teteh kelas 2 semuanya, jangan pura-pura nggak lihat, jangan pura-pura buang muka, tapi harus menyapa. Siap ya, ada teteh mudah-mudahan ada teteh nanti bisa mengamalkan sikap hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Nah, sekarang ada teteh sikap perilaku terpuji lainnya itu ada kerjasama. Boleh dibuka halaman 48. Nah, dan teteh di bukunya ada nih kerjasama artinya melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Kerjasama merupakan perilaku yang baik dan mulia yang bertujuan untuk meringankan suatu pekerjaan. Nah, ya contohnya apa? Contohnya piket misalnya ya. Kalau dilakukan sendiri capek ya, ada teteh ya, misalnya menyapu kelas, kelasnya besar, akan terasa capek kalau dilakukan sendiri, tapi ketika dilakukan secara kerjasama akan ringan. Karena tujuan kerjasama itu untuk meringankan suatu pekerjaan. Nah, tapi ada teteh harus diingat nih, kerjasama itu hanya boleh dilakukan untuk hal-hal baik. Nggak boleh ketika ulangan nih, "Bu, ulangannya biar gampang, kerjasama aja." Nah, nggak boleh ya, karena perlu perlu diingat nih ada teteh, kerjasama itu hanya untuk hal-hal yang baik. Kalau mencontek kerjasama saat ulangan itu mah nggak boleh ya. Malahan itu termasuk perilaku tercela ya, nggak boleh dilakukan. Maksud kerjasama di sini tuh misalnya piket kelas atau bersih-bersih rumah sama adik, sama mama, sama ayahnya, itu contoh kerja sama. Dan nah contohnya ya betul nih, membersihkan kelas. Kedua, merapikan mainan. Nah, kalau misalnya A dan Teteh di rumahnya nih merapikan mainan, ayo kerjasama dengan adiknya agar cepat beres dan ringan, jadi tidak lelah sendirian. Oke, A dan Teteh. Sikap perilaku terpuji lainnya adalah tolong menolong. Boleh dibuka halaman 50. Di situ ada di "Kini aku tahu", di kotak itu ada Teteh bisa membaca dalil tentang tolong menolong itu ada di surat Al-Maidah ayat 2 salah satunya ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya, arti tolong menolong itu adalah saling menolong atau membantu. Tujuannya meringankan kesulitan orang lain.
Kemudian hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik, ya sama seperti kerjasama, tolong-menolong juga harus dilakukan untuk hal-hal yang baik. Contohnya menolong teman yang sedang kena musibah, menolong atau menyumbangkan materi atau tenaganya untuk orang yang terkena bencana alam. Contohnya begitu ya. Tidak boleh kita tolong-menolong dalam mencuri mangga, misalnya nggak boleh ya. Digarisbawahi A dan TT, tolong-menolong itu hanya untuk hal-hal yang baik. Seperti tadi menolong temannya, misalnya ada temannya yang rumahnya baru kebakaran, A dan TT boleh dengan teman-teman sekelasnya tolong-menolong, mengumpulkan makanan, pakaian, ataupun uang untuk membantu temannya yang sedang kesusahan. Contohnya kalau ada temannya yang jatuh dari sepeda ataupun jatuh dari tangga, jangan ditertawakan dulu A dan Teteh ya, tapi harus ditolong dulu. Menolong teman yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, memberi santunan ya, memberikan sedekah atau infak ya A dan Teteh. Itu contoh tolong menolong dalam kebaikan. Nah, terakhir kesimpulannya A dan Teteh, yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah kewajiban muslim. Ya, kita menghormati orang tua, apalagi orang tua ya, dan guru itu adalah wajib. Tadi sudah ada di Al-Qur'annya A dan Teteh. A dan Teteh harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan juga guru sebagai orang tua kedua kita di sekolah ya, yang mengajari kita membaca, yang menjaga kita ketika di sekolah. Yang kedua, kerjasama adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Tujuannya untuk meringankan suatu pekerjaan. Ketiga, tolong-menolong artinya saling menolong atau membantu. Tujuannya meringankan kesulitan orang lain. Dan kerjasama maupun tolong-menolong harus dilakukan untuk hal-hal yang baik. Oke, A dan Teteh, segitu aja materi hari ini dari Ibu tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu dalam bahasa Arab namanya akhlak mahmudah, sedangkan akhlak tercela atau akhlak buruk itu disebut akhlak mazmumah. Nah, tadi kita sudah belajar 4 sifat akhlak mahmudah ya. Yang pertama hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, kemudian kerjasama dan tolong-menolong dalam kebaikan. Mudah-mudahan A dan Teteh paham. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan ke wali kelas agamanya masing-masing di grup ya. Sekian dari Ibu, A dan Teteh. Mudah-mudahan A dan Teteh paham dan yang paling penting bisa mengamalkan apa yang tadi Ibu jelaskan. Sekian dari Ibu, kita lanjut ke pelajaran kedua, yaitu pelajaran pelajaran Adiyah dengan Bu Farwah ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arlin yang sudah menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam. Lanjut ya dan Teteh, sekarang ke Ibu Farwah. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dan Teteh disimak pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran Adiyah ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa aja, yo. Udah ada 2 materi yang sudah disampaikan. Yang pertama doa menjenguk orang sakit. Yang kedua doa masuk ke masjid. Dan yang sekarang doa keluar masjid. Ya, siapa yang di sini yang ada tetehnya yang suka pergi ke masjid? Oke, karena masih dalam kondisi pandemi, ada teteh harus mematuhi protokol ya, tidak boleh berkerumun dan tidak boleh lama-lama di masjid. Ya, dan ketika mau masuk masjid harus sesuai dengan protokol kesehatan. Memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, membawa alat ibadahnya sendiri-sendiri, dan tidak berkerumun seperti itu. Hanya melaksanakan sholat saja. Oke, kalau gitu sambil dipersiapkan, silahkan lihat ya ke layar kameranya Bu Fala mau share screen dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajaran hadiah. Doa keluar masjid dan artinya. Perhatikan ya.
Ya, adab keluar dari masjid. Minggu lalu kita sudah belajar ketika masuk masjid ya. Nah, ketika masuk masjid jangan lupa ketika mau masuk masjid harus berpakaian rapi ya. Harus menutup aurat, berpakaian yang bersih dan juga harus suci dari hadas dan kotoran ya. Lalu setelah itu jangan lupa membaca doanya sambil melangkahkan kaki kanannya ke dalam masjid. Sambil menunggu adzan tiba, lebih baik anjurannya apa? Berzikir, apalagi membaca doa-doa, boleh juga melaksanakan sholat sholat sunnah ya, tahiyatul masjid, seperti itu. Nah, ketika kalian sudah di masjid, nah ada juga nih adab keluar dari masjid, ya, jangan main langsung pergi aja ya. Jangan lupa misalnya kalau ada yang orang yang lebih tua, nah kita salaman misalnya, Bapak, Punten, Abdi Tipayun ya, misalnya gitu. Atau misalnya kalau misalnya kalian mau keluar, ada yang masih sholat, ditunggu dulu sebentar ya. Setelah itu baru bilang, permisi Pak, saya keluar duluan. Apakah permisi Pak, saya duluan. Kami mengucapkan wassalamualaikum kepada teman-temannya atau kepada orang tua yang sekitar di situ yang sedang melaksanakan sholat. Nah, ketika ada keluar dari masjid, lihat ya di sini, perhatikan. Ibu, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Oke, saya lanjut ya. Soalnya hujannya kenceng banget. Ya, dan Teteh semoga dengerin ya suara Bu Farwah. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Adab keluar dari masjid yang benar yaitu dengan menggunakan kaki kiri terlebih dahulu saat keluar dari masjid. Dan juga membaca doa keluar masjid. Tadi pas yang pertama ketika kalian masuk ke masjid ada doanya. Sudah dibaca, sudah diartikan, dan juga sudah dikumpulkan ya di Google Classroom. Jangan lupa yang belum, ayo diulang-ulang lagi ya, dan juga dikirim di Google Classroom. Nah, setelah dari masuk masjid sudah, terus kalau mau keluar harus menggunakan kaki kiri dan tidak lupa untuk bersalawat sebelum membaca doa keluar masjid. Gimana salawatnya? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu doanya ya, salawatnya. Nah, lalu gimana Bu doa keluar masjid? Oke, doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya di sini ya, yang sudah bisa baca Al-Quran, silahkan dibaca bersama-sama. Kalau yang belum, boleh lihat ke tulisan Latinnya ya di sini. Kita baca bersama-sama ya, doa keluar masjid dan artinya. Oke, kita mulai dengan ta'awuz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ya. Bismillahi wassalatu. Ikutin ya. Wassalamu ala Rasulillah. Kita baca 2 kali. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, ini dengan mengucapkan salam ya kepada Nabi Muhammad atau Rasul kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu doanya ini, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, Allahumma inni as'aluka apa? Min fadlik. Gampang ya? Doanya ini, sedikit ini, tapi dibarengi dengan sholawat. Sholawatnya bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Harus dipakai ya ini bacaannya. Nggak apa-apa sambil kalian bersolawat juga. Ya. Lalu doanya ini. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Kalau misalnya belum bisa bahasa Arabnya boleh yang ini. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oke,
yang artinya, nih ada artinya. Dengan nama Allah, semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah. Siapa Rasul kalian? Rasul itu adalah utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan nama Allah kita juga bersolawat dan salam agar tercurahkan limpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus banyak bersolawat? Ya, karena perintah dari Allah. Sesungguhnya para Allah beserta malaikat bersolawat kepada Nabi. Nah, manusia juga atau umatnya juga harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena ketika ada siapa sih ciri tanda orang yang pelit itu? Ciri tanda orang yang pelit itu apabila dia mendengar nama Nabi Muhammad atau dia mendengar namaku, akan tetapi dia tidak mengucapkan salawat. Oleh karenanya banyak-banyaklah bersolawat ya. Ketika mau masuk masjid, ketika sedang wirid juga boleh membaca salawat kepada Nabi dan keluarganya. Lalu setelah melakukan kegiatan berdoa, jangan lupa bersolawat seperti itu ya. Nah, lalu doanya yang selanjutnya artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon karuniamu kepadamu ya. Aku memohon karuniamu kepadamu. Jadi kita juga memohon karunia kepada Allah agar kita setiap diberkahi langkahnya ya. Dari mulai masuk ke masjid sampai keluar, Allah mencurahkan karunia. Karunia itu berupa apa ya, Bu? Nah, bisa berupa pahala, keberkahan, dan juga masih banyak lainnya, banyak pokoknya ya. Sudah beribadah di masjid, sudah pasti dapat pahalanya, malaikat juga sudah mencatatnya ya. Kalian melakukan kebaikan di masjid. Tapi setelah keluar dari masjid, jangan sampai melakukan perbuatan yang yang berdosa, perbuatan maksiat lagi. Karena apa? Ketika kalian sudah masuk masjid, sudah diampuni sama Allah karena tadi beristighfar, yaitu bertambah pahalanya, ya pahalanya ketika sholat, terus bersilaturahmi dengan para jamaah yang melaksanakan ibadah sholat. Nah, ketika kalian keluar, minta karunia lagi sama Allah, ya agar kalian juga dijauhi dari maksiat. Karena kenapa ya orang yang bermaksiat itu walaupun dia sholat masih tetap bermaksiat? Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, karena sholatnya tidak khusyuk bisa jadi. Dan juga ya, dia tidak melaksanakan dengan sepenuh hatinya. Sebenarnya sholat itu adalah menghilangkan atau misalnya mengendalikan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya bersungguh-sungguh, kalau sholatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah dia akan selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, kalian sudah seger otomatis ya, sudah juga hatinya sudah dekat berdekat diri dengan pada Allah, terus banyak mengucapkan sholawat, salam, doa di masjid, insya Allah terkabul. Nah, setelah pulang dari masjid, jangan lupa pulang ke rumahnya masing-masing ya. Lagi pandemi kayak gini tidak ada yang mengobrol di masjid. Khususnya untuk adzan tetehnya ketika di masjid ataupun sudah keluar dari masjid tidak boleh mengotori masjid, berlari-larian di masjid ya. Nah, karena Bu Poro sering lihat nih banyak anak-anak SD yang sholatnya main-main, misalnya di masjid. Ya, kalau udah sholat main sarung, lempar-lempar sarung. Ada nggak yang kayak gitu di rumahnya? Atau di masjid sekitar rumahnya? Jangan ya. Nah, sarungnya boleh dilepas, boleh dilipat. Jangan sampai nanti kalau dilempar-lempar atau main sarung-sarungan ya, pukul-pukulan, main ninja-ninjaan, sarungnya kotor, terus nanti mau dipakai ke masjid lagi, kotor, kena najis atau kena kotoran. Seperti itu. Ya, ada teteh bisa dipahamin ya. Nanti diulang-ulang terus bacaan doanya ya. Jangan lupa nanti kalau sudah bisa bacaan doanya diulang-ulang dulu aja, misalnya bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala rasulillah. 3 kali boleh. Diulang terus selama 3 kali. Jadi kalau sudah Allahumma inni as'aluka min fadli, diulang lagi 3 kali. Nanti kalau sudah selesai digabungkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadli.
Artinya gampang, dengan nama Allah. Jangan lupa, salawat dan salam semoga terlimpahkan atau dicurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta karuniamu kepadamu. Gampang ya? Doanya masih pendek ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu Farah sampaikan ya, Adan Teteh. Nah, karena kita bentar lagi mau melaksanakan pertengahan semester, mau melaksanakan ujian, untuk pembelajaran Adiyah ada 3 saja ya yang dipelajari, yaitu doa menjenguk orang sakit, doa masuk masjid, dan doa keluar masjid. Dan tetehnya diulang-ulang terus dan juga diperhatikan tata caranya ya, ketika menjenguk orang sakit, ketika di masjid, dan juga ketika keluar masjid. Oke, itu saja yang dapat Ibu Farah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembelajaran ketiga ya, dan Teteh jangan kemana-mana. Ada Ibu Tina yang akan mempelajari pembelajaran matematika. Silahkan Ibu Tina. Ya, terima kasih Bu Farwa sebelumnya. Oke, ATT baik, ketemu lagi ya sama Bu Vina. Untuk ATT kelas Bu Vina sendiri mungkin udah pada hafal ya. Nah, untuk ATT kelas yang lainnya, perkenalkan sebelumnya Ibu Vina ini adalah wali kelas dari kelas 2C. Nah, untuk hari ini pembelajaran matematika semuanya ATT kelas 2A, 2B, 2C, 2D dipandu atau belajar bersama bareng Ibu Vina ya. Nah, ATT mungkin untuk kelas 2A, 2B, 2C, 2D masih ada yang belum tahu ya kalau ada matematika terpisah ya. Nah, sebenarnya kan di buku tematik juga ada ya materi matematika, tapi di buku paketnya atau di pembelajarannya ada matematika khusus. Nah, jadi ATT dibuka lagi buku matematika yang khususnya ya. Kalau Teteh lupa bentuk bukunya seperti apa, coba Ibu Vina akan menunjukkan. Nih, buku matematika kelas 2 yang khusus matematikanya aja ya, warna ungu nih. Nah, di situ ada semua materi yang ada di tematik juga. Cuman lebih dikhususkan dan lebih banyak matematikanya saja. Kalau di buku tematik itu campur ya, ada matematika, ada PKN, ada SBDP, sama ada bahasa Indonesia. Tapi kalau di buku matematika khusus, berarti khusus semuanya tentang perhitungan ya. Oke, ATT, seperti biasa, seperti guru-guru sebelumnya juga akan ada PowerPoint. Jadi ATT semuanya perhatikan ke layarnya masing-masing ya. Karena pembelajaran matematika, jadi ATT harus memperhatikannya lebih fokus. Karena kalau nggak bisa matematika, nggak bisa atau nggak merhatiin sekali, udah lewat, pasti nggak akan bisa. Pasti nggak akan suka matematika ya. Nah, hari ini pokoknya ATT di rumah memperhatikan ke layar ATT masing-masing. Ibu akan share PowerPoint-nya ya. Oke, ATT ada ya. Nah, di situ sudah ada matematika bab 1 dan bab 2. Kita sekarang belajar langsung 2 bab ya. Kenapa, Bu? Karena di buku tematik sebelumnya sudah ada ya pembelajaran materi matematika. Nah, jadi sekarang Bu Vina hanya mengingatkan atau memberi ingatan kembali tentang matematikanya yang di bab 1 sama di bab 2 atau di tema 2A sama 2B gimana ya. Nah, kalau di matematika kan khusus ya. Nah, di sini ada bab 1 dan bab 2 ATT, perhatikan ya. Nanti kalau Bu Vina baru buka halaman, baru ATT buka halaman, oke? Nah, sekarang ada di bab 1. Bab 1 atau di buku tematik 2A ya. ATT ingat tidak? Ada bilangan yang lebih besar dan bilangan yang lebih kecil. Nah, kalau yang ingat siapa? Ngacung. Iya, Teteh pasti ingat ya bilangan yang lebih besar sama bilangan yang lebih kecil. Gimana ya Bu? Lupa lagi kalau aku. Nah, kalau ada yang lupa lagi, perhatikan lagi ke layarnya. Lihat ada simbol. Itu yang dinamakan simbol lebih besar dan simbol lebih kecil. Kalau yang lebih besar, Bu Vina tunjuk ya, pakai mouse ya. Ini adalah simbol yang lebih besar. Kenapa? Karena mulutnya terbuka ke dalam. Seperti ini.
Kenapa lebih besar, Bu? Coba kalau kita ditambahkan garis lurus atau garis pagar, jadi huruf B. B itu berarti besar. Jadi ini adalah simbol lebih besar. Kalau yang lebih kecil mana, Bu? Yang ini. Nih, yang Ibu muasin ya, yang ini. Kenapa, Bu? Itu karena mulutnya terbuka keluar ya. Kenapa, Bu? Itu juga kan sama. Coba kita tambahin garis lagi di belakangnya, ditambahin garis lagi menjadi huruf K ya. K itu berarti kecil, berarti ATT itu adalah simbol bilangan yang lebih kecil. ATT pasti ingat ya, di buku tematik 2A juga ada ya bilangan yang lebih besar dan lebih kecil. Sekarang ATT boleh buka halaman 15. Ya, ada halaman 15 yaitu ada ayo berlatih 2. Nah, di situ di bagian A yang paling atas ada istilah titik-titik dengan tanda lebih kecil atau lebih besar ya. Di situ nomor 1 contohnya 16 titik-titik 96. Nah, di sini Bu Pina mau ngasih nih triknya. AATT cara menjawab pakai simbol lebih kecil atau lebih besar. Kalau mau gampang lihat dari soal yang pertamanya dulu. Contohnya nih ya. Ibu juga tulis ya. Nah, sebentar. Di sini soal nomor satunya kan tadi 16 titik-titik 96 gitu ya. Nah, 16 titik-titik 96. Gimana Bu cara ngisinya pakai simbol yang mana? Nah, ATT perhatikan di sini jelas-jelas ya bilangan yang pertama sama bilangan yang kedua itu jaraknya atau sama ATT bisa dilihat beda ya. Kalau ini lebih kecil dan ini lebih besar karena ini cuma 16 dan yang satu lagi 96. Cara menjawabnya gimana, Bu? Sebentar ya. Nah, cara menjawabnya ya adalah lihat nih dari bilangan yang paling ini 16 kan lebih kecil kan daripada 96, maka jawabannya itu simbolnya lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti seperti ini ya. Nah, lebih kecil berarti simbolnya itu mulutnya terbuka keluar ya. Oke. Nah, itu jawabannya ATT. Nah, untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya, boleh ATT coba latihan di rumah ya, tapi tidak ini menjadi tugas. Tidak menjadi tugas ya ATT, tapi ATT boleh berlatih di rumah, di nomor 2 sampai nomor 10, terserah pokoknya boleh dilatih di rumah untuk membiasakan atau untuk menghafal bilangan besar dan bilangan kecil dengan menggunakan simbol ya. Oke, lanjut ya, ATT ya materinya. Kita ke pengurutan bilangan terbesar dan terkecil. Coba ATT lihat. Bu, halaman berapa, Bu? Bu, halaman berapa? Pasti ATT pasti nanya kayak gitu ya. Nah, boleh deh. Ini ada di halaman 21 ya. Di halaman 21. Kalau contohnya, tapi soalnya atau angka-angkanya berbeda ya dari Bu Finas dengan di buku. Jadi ATT perhatikan ke layarnya dulu. Baru nanti ke bukunya. Nah, di sini Bu Vina mau menjelaskan dulu. Kalau tadi menggunakan simbol, kalau sekarang mengurutkan ya ATT. Jadi kalau mengurutkan itu jadi ngurutin dari yang ke 1 sampai ke yang terakhir. Nah, sekarang di sini lihat instruksinya. Pengurutan bilangan terbesar ke terkecil. Sampai terkecil berarti dicari bilangan yang terbesarnya yang mana dari si lingkaran ini ya. Dicari yang paling terbesar mana coba. Mana? Ini ya, 473 ya. Coba, betul salah ya? Wah, betul. 473 berarti kotak yang pertama. Selanjutnya, yang terbesar kedua. Nah, ada 441, Bu. Boleh, betul sekali. 441 ya. Terus yang terbesar ketiga, ada 312. Iya, betul ATT ya. ATT harus lihat ke layar ya, biar paham ya pengurutannya. Lalu ada
285. Betul. Nah, untuk yang terakhir berarti itu adalah yang paling kecil ya, yaitu 271 ya. Teteh paham? Ini adalah pengurutan bilangan terbesar ke terkecil ya. Sekarang yang keduanya pengurutan bilangan terkecil ke terbesar ya. Sama kita lihat dari lingkaran si bilangan-bilangan ini ya. Berarti carinya dari yang paling kecil dulu. Yang paling kecil pertama yang mana coba? 69. Coba. Betul ya, 69. Nah, yang terkecil kedua, atau bukan terkecil kedua ya, tapi lebih besar di atasnya. Karena kan yang paling terkecil 69 ya. Yang selanjutnya 95. Kita cari lagi sampai yang kebesar. Setelah 95 yang lebih besar lagi 174 ternyata. Nah, berikutnya dari 174 bilangan berapa lagi? Oh, 261 ya, ATT. Dan yang paling terakhir berarti itu yang paling besar karena di situ diperintahkannya adalah pengurutan bilangan terkecil ke terbesar. Ya, yang paling terbesar jadi 290. Oke, ATT? Ya, 290. Paham sampai sini? Insya Allah pasti paham ATT semuanya dari kelas 2A sampai 2D itu hebat ya. Oke, lanjut ya ATT. Nah, sekarang, oh ya Bu, tadi kenapa Bu disuruh buka halaman 21 tapi nggak ada di layar? Nah, ATT boleh di halaman 21 itu dievaluasi bab 1 dijadikan latihan kembali di rumahnya ya. Jadi diisi buku matematikanya, sayang soleh-soleha ya, jangan kosong ya, karena sekarang kita di kelas 2 ada belajar khusus matematikanya saja ya. Boleh dijadikan latihan, tidak dikirimkan ke GCR ya. Oke, lanjut ke bab 2, buka halaman setelahnya. Ya, perhatikan dulu tapi ke depan ya. Di bab 2 ini adalah materi penjumlahan dan pengurangan. ATT pasti ingat ya, karena di tematik 2A juga ada ya, ATT masih ingat apa itu RPS? Ya, RPS itu R-nya ratusan, P-nya puluhan, dan S-nya satuan. Nah, di RPS itu ada dua ya, ada penjumlahan dan ada pengurangan. Ya, kalau penjumlahan itu tandanya yang positif, ya. Iya, yang bentuk tambah. Kalau yang pengurangan itu yang bentuknya negatif atau bentuknya strip ya, yang kurang itu. Nah, sekarang di sini Bu Vina punya tabel, ada tabel RPS, ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini ada dua kelompok bilangan ya. Bilangan kelompok yang pertama ini ratusannya 200, puluhannya 30, dan satuannya adalah 5. Sebentar ya, Teteh ya, ini ngehalangin ya. Bentar. Oke. Oke, baik ATT. Nah, terus kelompok bilangan yang keduanya, yang ratusannya ada 100 ya. Terus yang puluhannya ada 70 dan yang satuannya ada 1. Kalau ditulis di RPS dan dihitung secara bersusun ke bawah, yaitu kita tulis dulu ya, tulis R, tulis P, tulis S. Jadi RPS, masukin bilangan kelompok 1 dan bilangan kelompok 2. Di sini dimasukin ya, 235 ditambah 171 ya. Coba kita kalau biasanya menghitung atau menjumlahkan semuanya diawali dari angka yang paling akhir ya. Jangan yang depan dulu, jangan yang ratusan dulu, tapi yang satuan dulu ya, dari paling belakang. 5 ditambah 1 berapa ATT? 5 di mulut, 1 di tangan. Setelah 5, 6. Berarti hasilnya 6. Coba betul nggak ya hasilnya 6? Nah, betul ya. Terus kita kerjakan yang puluhan sekarang. 3 ditambah 7 berapa? Setelah 3 ditambah 7 di tangan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, 10 nulisnya gimana? Ingat nggak? Kalau 10 kan ada 2 angka, berarti yang ditulis angka yang mana? Yang depan apa yang belakang? Yang belakang ya. Yang belakang kita tulis 0. Ya, satunya kita simpan di atas yang ratusan. Ya, satunya kita pindahkan ke atas ratusan. Ya, terus yang ratusan kita jumlahkan semuanya. Satu yang disimpan tadi ditambah 2 dan ditambah 1, yaitu 1, terus ditambah 2, 3, ditambah 1 lagi jadi 4. Jadi hasilnya 406. Paham Teteh? Nah, begitupun yang pengurangan ya. Yang pengurangan juga sama ya. Nah, di sini Ibu belum ubah soalnya nih. Yang pengurangan ini soalnya ada kelompok bilangan yang pertama dan kelompok bilangan yang kedua juga ya. Sama seperti tadi. Sama seperti apa namanya? Penjumlahan yang tadi ya. Nih, lihat. Kelompok bilangan yang pertama ada 200, terus ada 60 yang puluhannya dan satuannya ada 5. Terus yang ratusannya ada 100, ini kelompok bilangan kedua ya. Terus yang puluhannya ada 20 dan satuannya ada 1. Kalau dijumlahkan secara bersusun, kita jabarin dulu ya, 265 dikurangi 121. Nah, hitungnya dari mana, Bu? Tetap dari belakang ya, Teteh ya. 5 dikurangi 1 sama dengan 4 ya. Lalu 6 dikurangi 2 sama dengan 6. Betul salah? Salah ya. 6 dikurangi 2 harusnya 6 di mulut, 2 di tangan, hitung mundur. Sebelum 6 berapa? 5. Terus 4. Berarti hasilnya 4 ya. Nah, Teteh harus fokus nih kayak gini-gini ya. Kalau misalkan di layarnya salah, Teteh langsung, Bu ini kayaknya salah gitu. Jadi Teteh harus fokus. Makanya kalau misalkan semua guru sedang menjelaskan materi. Terus Teteh lagi ya. Di sini 2 dikurangi 1 berapa? 2 dikurangi 1, 1 ya. 2 dikurangi 1, 1 ya. Jadi hasilnya 144. Oke, Teteh kalau ini boleh dibuka, dicobain di halaman 24 tuh. Ada tuh di Ayo Berlatih 1 paling bawah. Yang ini ya. Nah, yang ini ya sayang. Nah, paling bawah itu ada gambar kotak-kotak ya. Kalau tadi mah kan Bu Vina pakai tabel, tapi di situ tabelnya ada kotak-kotak kecil ya. Nah, satu lembar kotak kecil itu isinya 100 kalau di kelompok yang ratusan. Berarti kalau ada 3 kotak berarti 300 ya. Begitupun yang puluhan. Satu garis kotak yang panjang itu 10. Berarti kalau ada 4, 40. Kayak gitu ya. Teteh boleh coba latihan ya. Latihan, ingat ya, hanya latihan. Tidak tugas ya. Selanjutnya, Teteh paham ya penjumlahan dan pengurangan ya. Yang berikutnya ada gabungan penjumlahan dan pengurangan. Nah, Teteh di sini gabungan, Bu. Kalau gabungan apa bedanya sama yang tadi? Adalah percampuran dari penjumlahan dan pengurangan. Teteh di sini lihat tuh, di kotak yang contoh soal. Ada soal 224 ditambah 405 dikurangi 137 sama dengan titik. Caranya gimana, Bu? Di situ ada penjumlahan terus ada pengurangan juga. Nah, di sini kan ada bagi kurung ya. Maksudnya ada dalam kurung, maaf. Nah, ini kan ada kurungnya ya. Jadi Teteh harus selesaikan yang di dalam kurung dulu. Kalau misalkan Bu nanti kalau soalnya nggak ada kurungnya gimana? Ya sudah, tidak apa-apa. Selesaikan di bilangan yang paling depan ya. Kalau yang paling depannya pengurangan ya selesaikan pengurangan dulu baru dijumlahkan. Kalau yang di pertamanya ini penjumlahan, jumlahkan dulu baru dikurangi. Berarti ini caranya langkah pertama selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke? Kita coba ya. Penjumlahannya kan 224 ditambah 405. Hitungnya dari belakang ya. 4 ditambah 5 berapa, Teteh? 4 ditambah 5, 4 di mulut, 5 di tangan.
5, setelah 4, 5 ya. 5, 6, 7, 8, 9. Berarti hasilnya 9. Oke. Maju ke tengah yang puluhan. 2 ditambah 0 berapa? Ayo, masa nggak tahu? 2 ditambah 0 hasilnya tetap 2. Oke, lanjut Bu. Oke, lanjut. Lanjut, 2 ditambah 4 berapa? 2 di mulut, 4 di tangan. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, tulis 6. Hasilnya 629. Yeay, sudah selesai. Belum, karena di soalnya masih ada dikurangi 137. Gimana caranya, Bu? Kita masukin langkah kedua, hasil penjumlahan yang tadi dikurangi bilangan yang paling terakhir. Nah, hasil penjumlahan yang tadi berapa? Ini ya, 629 ya. Nah, berarti kita masukin dulu ATT. 629 ya. Terus kita kurangi hasilnya berapa ya? Kita kurangi hasilnya berapa ya? Kita mulai dari angka yang paling belakang dulu ya, dari satuan. 9 dikurangi 1 berapa? Coba ATT. 9 dikurangi 1. Di mulut 9, satunya di tangan. Sebelum 9 berapa? 8 ya. Hasilnya 8. Oke. Hasilnya 8 ya. Lanjut. 2 dikurangi 3 bisa enggak? Nggak bisa. Kan 2 lebih kecil ya daripada 3, jadi nggak bisa dikurangin. Tapi kita bisa meminjam ke tetangga sebelahnya ya. Ke tetangga sebelahnya itu berarti ke si angka 6 ini minjemnya. Nah, ATT si angka 6 ini dikasihlah 1 ke si angka 2 yang di tengah. Jadi yang di tengahnya ada 12 ya. Yang 6 ini sudah berubah alias dicoret menjadi 5. Ibu coret dulu ya supaya AATT tidak pusing melihatnya. Ya, tidak pusing melihatnya. Ibu coret dulu nih. Ya. Nah, dicoret. Nah, di sininya jadi 12 ya. Nah, di sininya jadi 5 karena sudah dikasih pinjam. Jadi 5. Ya. Yang dicoretnya 6. Nah, gini. Oke, Teteh. Paham ya? Nah, Teteh lihat ya. Lihat lagi ke layarnya. Tadi kan yang coretnya 6 ya. Sekarang lanjut lagi. Bu, tadi belum selesai. Ya, yang ini ya. Jadi 12 sekarang. Angkanya 12 dikurangi 3 jadi berapa? 12 dikurangi 3, ayo hitung. 12 di mulut, 3 di tangan. Sebelum 12 berapa? 11, 10, 9. Berarti hasilnya 9. Ya. Hasilnya 9 ya, sayang. Nah, Bu, tadi 6. Sekarang kok jadi 5? Kan tadi dari ke si pinjam ke si 2 ya. Jadi di sini poinnya atau bilangannya angkanya jadi 5, bukan 6 lagi. 5 dikurangi 1 berapa? 5 dikurangi 1, 4. Jadi hasilnya berapa, Teteh? 498. Nah, jadi kalau ada soal gabungan penjumlahan, cara penyelesaiannya seperti ini ya, ATT, seperti yang ada di layar ya. Nah, ATT kalau misalkan pusing, boleh buka halaman. Coba buka bukunya, halaman berapa ya? 46. Nah, di situ juga ada ya, bagian C, gabungan penjumlahan dan pengurangan. Untuk latihannya, ATT latihan ya. Untuk latihannya ATT boleh lihat tuh, di situ ada contoh-contoh soal tentang gabungan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ATT sudah selesai nih pembelajaran matematikanya. ATT pasti nunggu tugas ya dari Bu Vina ya. Tugasnya akan di-share masing-masing oleh wali kelasnya ya. Jadi ATT tunggu tugasnya setelah mengakhiri video ini ya.
Jadi nonton videonya harus sampai selesai kalau mau ada tugasnya. Nanti diumumkan oleh masing-masing wali kelasnya, oke? Nah, cukup sekian ya ATT dari Bu Vina. Alhamdulillah pembelajaran matematika ini telah selesai ya. Jadi ATT boleh selesai, siap-siap bukunya ditutup, lalu kita siap-siap akan berdoa ya. Yuk kita berdoa dulu ya, angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak surat An-Nasr? Wal asri tahu ya? Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Langsung doa kifaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, ATT wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Akhirnya pembelajaran dari Bu Arlin, Bu Farwah, dan Bu Vina telah selesai. Untuk ATT kelas 2A, B, C, D, semangat semuanya ya. Bye-bye.